Halo semuanya, izinkan saya untuk menyampaikan hasil analisis saya dari topik Gereja Abad ke-21 dan Era Postmodern. Selamat menyaksikan. Perkembangan di zaman pada abad ke-21 membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan bergereja dan dunia pendidikan. Kemajuan teknologi, globalisasi, serta berkembangnya cara berpikir postmodern telah mengubah cara manusia memperoleh informasi, berkomunikasi, dan memandang kebenaran. Di satu sisi, perkembangan ini juga memberikan banyak kemudahan, tetapi di sisi lain juga menghadirkan berbagai tantangan bagi gereja dalam menjalankan misinya. Pada abad ke-21, tidak lagi berperan sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai firman Tuhan. Oleh karena itu, diperlukan refleksi untuk mampu menjalankan tugas dan panggilan secara relevan di tengah perubahan zaman. Pada abad ke-21, tanpa mengabaikan kebenaran firman Tuhan, pembahasan mengenai gereja menjadi sangat penting untuk memahami berbagai tantangan sekaligus peluang yang dihadapi gereja pada masa kini. Melalui pemahaman tentang gereja pada abad ke-21, maka globalisasi adalah proses semakin terbukanya hubungan antar negara di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan teknologi. Perkembangan ini dapat semakin mudah untuk bisa membuat generasi sekarang menjadi generasi yang lebih baik dari sebelumnya. Di sisi lain, pada abad ke-21 ini, dunia globalisasi dan transformasi digital juga membawa tantangan yang tidak dapat diabaikan. Arus informasi yang begitu cepat seringkali membuat masyarakat sulit membedakan informasi yang benar dan yang salah. Penyebaran berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, penipuan digital, serta pelanggaran privasi menjadi persoalan yang semakin meningkat. Selain itu, kemajuan teknologi juga dapat menyebabkan berkurangnya interaksi sosial secara langsung karena masyarakat lebih banyak berkomunikasi melalui perangkat digital dibandingkan bertemu secara tatap muka. Ketergantungan terhadap teknologi juga dapat memengaruhi kesehatan mental bagi seseorang. Dalam konteks gereja abad ke-21, globalisasi dan transformasi digital membuka peluang besar bagi pelayanan. Gereja dapat memanfaatkan media digital untuk menyampaikan firman Tuhan melalui siaran langsung ibadah, media sosial, podcast, video renungan, kelas pemuridan daring, dan berbagai bentuk pelayanan digital lainnya. Teknologi memungkinkan Injil menjangkau lebih banyak orang, bahkan hingga ke daerah yang sulit dijangkau secara fisik. Komunikasi antara jemaat dan pelayan gereja juga menjadi lebih mudah melalui berbagai aplikasi pesan instan dan platform digital. Namun, gereja juga menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas kehidupan rohani jemaat di tengah derasnya arus informasi dan budaya global. Nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Alkitab dapat dengan mudah masuk melalui media digital dan memengaruhi cara berpikir, gaya hidup, serta moral masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karena itu, gereja perlu membekali jemaat dengan kemampuan literasi digital, pemahaman iman yang kuat, serta kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi. Gereja tidak hanya dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga menjadi terang dan garam dunia dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk memberitakan Injil, membangun persekutuan, serta menghadirkan kasih Kristus dalam ruang digital. Dengan demikian, globalisasi dan transformasi digital merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan modern. Keduanya membawa banyak manfaat sekaligus tantangan yang memerlukan sikap bijaksana dalam menghadapinya. Bagi gereja dan orang percaya,
Teknologi bukanlah ancaman apabila digunakan sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Sebaliknya, teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk memperluas pelayanan, membangun iman jemaat, serta menghadirkan pengaruh positif di tengah masyarakat global yang terus berkembang. Di era digital ini, maka kita harus memanfaatkan teknologi seperti media pembelajaran interaktif, video, aplikasi, dan media sosial dapat membuat kita menjadi lebih menarik dan efektif. Namun penggunaan teknologi harus tetap diarahkan pada tujuan pendidikan Kristen, yaitu membantu kita semakin mengenal Tuhan, memiliki hikmat dalam menggunakan teknologi, serta mampu menyaring berbagai informasi yang sesuai dengan Alkitab. Selain itu, kehidupan dalam abad ke-21 ini dapat memperkuat kita untuk membaca firman Tuhan, menyampaikan kasih, memiliki kerendahan hati, dan keteladanan merupakan dasar utama dalam pelayanan pendidikan Kristen. Kita diajak untuk belajar apa yang baik dan meninggalkan yang jahat. Keteladanan hidup yang menjadi sarana yang efektif dalam membentuk karakter dan iman kita. Oleh karena itu, pada abad ke-21, kita perlu memiliki semangat sepanjang hayat serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan metode pembelajaran terus meningkatkan kita untuk bisa melatih kita dalam memanfaatkan berbagai sumber agar supaya kita bisa dengan mudah dapat memahaminya. Dengan demikian, abad ke-21 ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan Kristen tidak hanya ditentukan oleh penguasaan materi, tetapi juga oleh karakter dan kemampuan kita dalam memanfaatkan teknologi dan menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk menjadi seseorang yang menghadirkan kasih Kristus melalui pengajaran keteladanan hidup dan pelayanan yang membentuk peserta didik menjadi pribadi yang beriman, berkarakter, cerdas, serta siap menghadapi perubahan dunia tanpa kehilangan identitasnya sebagai pengikut Kristus. Perkembangan dunia yang semakin pesat ini juga mengakibatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan globalisasi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia memahami kehidupan. Salah satu perubahan yang paling nyata adalah berkembangnya pemikiran postmodern, dan ini mempengaruhi kita sebagai masyarakat dan sebagai umat Kristiani untuk memiliki pemikiran yang lebih efektif. Dari cara berpikir tersebut, kemudian berkembanglah relativisme, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa benar atau salah bergantung pada sudut pandang, budaya, atau situasi tertentu, sehingga tidak ada satu orang pun yang memiliki kebenaran yang berlaku untuk kita setiap manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, pengaruh postmodern dapat dilihat dari semakin terbukanya masyarakat terhadap berbagai pandangan dan pendapat. Kemajuan internet dan media sosial